Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, puasa di hari ke-26 kita masih bisa bertemu bermuajahah untuk menimba ilmu pada tema kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor dan bekerja sama dengan Komisariat PMII Kampus Laroiba Bogor. Alhamdulillah, terima kasih atas ketersediaan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Ini merupakan hari keempat terakhir ya, sebelum kajian berakhir dan mau menuju hari kemenangan atau hari Lebaran ya, seperti itu. Baik, waktu menunjukkan pukul 5:22 waktu Sumedang. Ya, kalau Bogor mungkin sudah 5:25 ya, seperti itu, lebih seperti itu. Baik, Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bertemu kembali dalam kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diinisiasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga memberi manfaat berkah kepada kita semuanya, memberikan semangat terus dan motivasi menambah ilmu pengetahuan, menambah ketakwaan di dalam momen puasa pada tahun ini. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak terasa sudah hampir kita menyelesaikan Ramadan tahun ini, yang mana Ramadan adalah momen kita mencari pahala, momen kita melatih. Jika diibaratkan orang mau melakukan perlombaan, pertandingan sepak bola misalnya, maka ada camp-camp konsentrasi terlebih dahulu. Pelatihan-pelatihan yang nantinya akan dihadapi. Pelatihan yang dilakukan sekarang ini nanti akan bisa bermanfaat untuk perjalanan kita selama di luar bulan Ramadan. Maka kita berharap pada hari-hari terakhir Ramadan ini kita mendapatkan manfaat, kita memperbaiki diri, menambah pengetahuan, yang mana pengetahuan terkait dengan puasa dan sekitarnya dan bagaimana kita memperbaiki diri itu akan bermanfaat nanti di bulan selain itu. Baik, yang akan kita bicarakan pada hari ini, saya ingin membahas terkait bagaimana membedakan antara godaan setan dengan godaan hawa nafsu. Ini paling tidak ilmu yang akan bermanfaat sepanjang tahun. Nanti kita akan kerasa. Mungkin kita bertanya-tanya pada bulan Ramadan ini, mengapa di bulan Ramadan pada momen puasa terkadang kita itu merasa lebih simpatik melihat orang. Kita lihat orang yang pengemis di jalan lebih mudah memberikan sedekah. Dan data seperti ini bahwasanya eh, orang paling banyak memberikan sedekah itu ketika bulan Ramadan itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia dan dirasakan oleh semua orang. Pertanyaannya, mengapa kita lebih mudah melakukan amal baik, amal soleh ketika di bulan Ramadan, tapi agak berat atau minimal terasa berat ketika di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kita melihat sepanjang sejarah, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam ataupun di luar Islam yang kaitannya dengan perjuangan-perjuangan tertentu, itu justru terjadi bulan Ramadan. Kita tahu perang pertama, dan itu perang yang benar-benar luar biasa di dalam Islam, yaitu Perang Badar.
perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Menurut versi pada tanggal 17 Ramadan. Indonesia merdeka juga bulan Ramadan, sehingga ketika membuat undang-undang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Langsung diawali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dituliskan pada bulan Ramadan, diumumkan, dibacakan pada bulan Ramadan. Jadi hawa religiusnya itu sangat terasa. Dan hawa religius di bulan Ramadan ini bukan hanya dirasakan oleh orang Muslim. Orang non-Muslim pun merasa bahwasanya di bulan Ramadan ini ada sesuatu momen yang berbeda. Walaupun bukan momen Lailatul Qadar. Kita kalau lihat scroll TikTok atau dimanapun itu banyak. Mereka non-Muslim itu senang. Ternyata ada suasana takjil, kemudian suasana. Mereka melihat orang itu lebih ramah, lebih simpatik, kemudian lebih mudah untuk melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan. Ada perang yang luar biasa besar di Mesir ketika itu tahun 1972, yaitu perang mengusir penjajah Israel yang menguasai Sinai. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Ketika itu tanggal 6 Oktober 1972. Dengan isyarat Nabi melalui mimpi salah seorang Syekhul Azhar di sana, akhirnya diserang balik dan menang ketika itu, dan peristiwanya terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang. Padahal secara logika orang-orang normal yang pada umumnya, bahwasanya perjuangan fisik harusnya itu lebih membutuhkan kekuatan fisik. Namun banyak peristiwa-peristiwa besar peperangan Badar itu justru terjadi ketika orang Muslim itu tidak kuat secara fisik karena mereka semuanya ketika puasa. Maka apa sih sebenarnya yang terjadi pada bulan Ramadan itu? Apakah benar orang itu lebih baik di bulan Ramadan karena terbawa suasana, ataukah ada memang yang berbeda di bulan Ramadan? Maka hal ini perlu kita jawab dan kita akan terangkan kaitannya dengan apa yang disebut sebagai godaan setan dan apa yang disebut sebagai godaan hawa nafsu. Ini saya menyimpulkan dari kitab-kitabnya para ulama ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita yang luar biasa lewat lisan Rasul Shallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan setan. Setan dibelenggu, jaminannya wasufidatis syayatin, dibelenggu pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kita tidak diganggu oleh setan ketika bulan Ramadan. Nanti akan dilepaskan lagi ketika bulan Ramadan. Sehingga kalau kita bisa punya kesimpulan, maka sebenarnya faktor-faktor eksternal yang mengganggu kita, yuwas visu visudurin nas, yang memberikan was-was sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran, itu sudah tidak ada. Namun pertanyaannya, kenapa sebagian orang itu tetap kriminal di bulan Ramadan? Maksiat tetap jalan. Ya, kadang punya pikiran dengki, iri itu tetap ada di bulan Ramadan. Nah, ini sebuah pertanyaan. Mana setannya kata dibelenggu? Banyak kok masih orang yang mencuri, banyak kok masih orang yang berbuat kriminal, banyak orang korupsi, banyak orang melakukan banyak kejahatan di mana-mana. Mana? Maka menjawab semacam pertanyaan masyarakat ini perlu kita jawab. Bahwasanya godaan yang menyebabkan orang untuk bisa berbuat buruk itu bukan hanya dari pihak setan. Jangan sampai kita suudzon pada setan. Kita menduga, wah ini saya buruk gara-gara setan. Oh setan seluruhnya ini. Ternyata setan, weh, saya nggak ngapa-ngapain bro. Saya udah nggak ngapa-ngapain. Ente itu udah menjadi setan itu sendiri. Udah autopilot itu jadi setan. Saya nggak ngapa-ngapain. Ente sudah seperti itu. Maka sebenarnya yang kita ketahui bahwasanya godaan itu dua macam. Pertama gangguan setan, kemudian gangguan hawa nafsu. Nah terus bagaimana membedakannya dan bagaimana istilahnya itu mengusirnya, gangguan itu dan mengatasinya. Godaan setan dan hawa nafsu itu bedanya begini. Kalau orang digoda hawa nafsu, maka karakter godaan hawa nafsu itu persisten, konsisten. Dia kalau ingin sesuatu, ya itu terus. Misalnya ada orang, hawa nafsu itu bukan hanya terkait dengan sesuatu yang haram, tapi terkait hal yang mubah, bahkan hal yang sunnah pun terkait. Pokoknya ada dorongan. Misalnya hal yang mubah.
Kita pengen banget makanan itu. Jadi pengennya udah lama, nggak bisa diganti-ganti. Pokoknya pengen itu, pengen itu. Oh harganya mahal, diusahakan. Harganya mahal, diusahakan. Pengen HP itu, pengen ganti. Bener-bener keinginan. Terus pengen punya keinginan beli mobil baru, ganti mobil baru, ganti mobil baru. Itu hal-hal yang terkait dengan hal yang mubah. Atau yang haram, pengen banget melakukan seperti itu. Nah, tapi dia godaannya itu konsisten, tetap itu. Kalau nggak kita lawan, tetap itu akan muncul keinginan itu, tidak akan bisa selesai itu keinginan dorongannya kecuali kita melawannya. Beda halnya dengan setan. Godaan setan itu dia tidak persisten, dia tidak konsisten. Dia setan itu digambarkan dalam banyak hadis, dia itu pinter. Kalau ada orang atau makhluk Allah yang paling pinter, sehingga kepintaran ilmu pengetahuan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya sekedar ma'rifat mengetahui Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling makhluk yang paling pintar itu setan. Umurnya panjang, pengetahuannya panjang. Itu setan. Godaan setan itu dia bisa beralih-alih. Ketika dia ingin menuju ke target asli, maka dia bisa ngomong basa-basi dulu ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Contoh. Misalnya ada setan ingin mendorong orang ini agar dia tidak mengerjakan sholat. Maka dia menggoda ustadz atau kiai atau orang apapun itu tergantung orangnya. Udah azan duhur. Wah udah azan nih. Gak usah sholat dulu lah. Azan sholat itu kan panjang waktunya. Zuhur kan 2 jam 3 jam. Kan di dalam ilmu fikih pun waktunya muasa. Waktunya luas. Jadi kapanpun kamu melakukan sholat tetap sah. Jam 1, jam 2, atau saat 3. Tetap sah. Itu setan. Nanti mau sholat, santai dulu dong. Tujuannya satu, tapi dia bisa beralih-alih. Atau dia mendorong, kamu kayaknya kalau sedekah terus diumumkan itu nanti akan bisa memberikan efek positif ke orang banyak. Godaan setan. Padahal sebenarnya dia ingin menghilangkan pahalanya sedekah. Dengan cara sebenarnya ada niat baik nih. Ada niat baik. Kemudian setan menggoda. Kayaknya kalau umumkan terus kamu sebarkan di medsos, kebaikan kamu kayaknya lebih menarik deh. Akan menginspirasi banyak orang. Tapi dorongan dari setan. Setan ingin mengganggu proses kebaikanmu sehingga minimal kebaikannya ada, pahalanya nggak ada. Jadi setan itu pinter. Makanya orang yang digoda setan itu tergantung orangnya. Kalau levelnya profesor, setannya profesor. Levelnya kiai, setannya kiai. Levelnya ulama besar, setannya adalah setan yang paling pinter. Makanya jangan heran, orang yang punya potensi untuk melanggar hukum, itu pakar hukum. Nggak ada ceritanya orang tukang sapu di jalanan terus dia itu bisa melanggar hukum seberat seperti orang pakar hukum, nggak ada. Orang yang paling punya potensi untuk melakukan korupsi dalam jumlah yang fantastis itu orang-orang pinter, orang pinter, yaitu orang perbajakan misalnya yang tiap hari pekerjaannya itu ngurusin uang, orang yang kaitannya perbankan yang tiap hari ngurusin uang, ya kan, orang yang pengusaha-pengusaha pokoknya yang main seperti itu. Mereka pintar-pintar. Kenapa? Karena godaannya kaitannya dengan setan itu yang menyesuaikan dengan objeknya. Sedangkan kalau hawa nafsu itu kaitannya dengan sesuatu yang ada pada diri seseorang. Lah, itu menarik. Kenapa? Karena gangguan itu dua macam. Makanya kalau kita bisa mulai membedakan gangguan dari setan dan sebagainya, itu nanti akan kita bisa mengatasinya. Mengatasinya bagaimana? Mengatasi godaan setan kita dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan, pengetahuan agama atau apapun itu menantang kalau saya berbuat ini, maka nanti akan efeknya lebih besar. Korupsi besar itu berawal dari korupsi kecil. Ngambil sedikit, kayaknya nggak dapat, nggak ada ya, kayaknya besok ngambil lagi deh. Jadi ada karirnya. Bahkan maling itu ada karirnya. Penjahat itu ada karirnya. Orang itu kalau belum terbiasa bunuh orang, dia nggak akan berani bunuh orang. Nggak kuat. Tapi awalnya dia menyakiti orang, santai saja. Melukai orang, santai saja. Kemudian sampai dia bunuh orang satu, biasa. Sampai berkali-kali dia menjadi setan itu sendiri. Jadi seperti itu.
Jadi semakin gede, semakin gede, semakin gede setannya. Maka itu momen puasa ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala seperti akan memberikan pengetahuan kepada umat Islam bahwasanya godaan yang kamu hadapi selama ini itu ada dua. Lah, saya jamin godaan setan nggak ada. Tapi kamu menjaga dengan menahan hawa nafsu. Lah, cara untuk menanggulangi hawa nafsu, makanya disyariatkan puasa. Hawa nafsu itu perlu dilatih. Ini teorinya kita semua menghadapi masalah yang sama. Teorinya seperti itu. Lah, cara untuk melatih hawa nafsu supaya tunduk dengan ilmu pengetahuan kita, pengetahuan yang kita, moral yang kita punyai adalah dengan cara meminimalisir makanan. Jadi agak dilemahkan sedikit fisiknya agar dia tidak terlalu tumbuh. Tapi hawa nafsu nggak bisa dimatikan dan nggak boleh dimatikan. Karena hawa nafsu itu bukan hanya terkait hal yang haram. Kalau nggak ada hawa nafsu, orang itu nggak ada nikah. Dengan dorongan nikah, orang bisa beranak pinak, menghasilkan keturunan, dan itu boleh. Ya, tapi diatur. Makanya disyariatkan puasa. Ketika fisiknya melemah, maka hawa nafsu dorongannya agak sedikit melemah. Kemudian setannya dibelenggu oleh Allah. Jadi minimal ketika keluar bulan Ramadan, orang itu minimal bisa membedakan. Iya ya, beda ya. Kalau sedekat di bulan Ramadan itu lebih ringan. Ada yang beda di bulan Ramadan. Kalau sholat berjamaah, sholat tahajud di bulan Ramadan lebih ringan. Bahkan tidur sedikit di bulan Ramadan itu lebih ringan dibandingkan di luar bulan Ramadan. Padahal tidurnya sama, makannya bahkan lebih sedikit dan sebagainya. Itu karena memang dibantu oleh Allah dan kemudian disyariatkan puasa. Puasa itu melemahkan hawa nafsu. Nanti ketika agak lemah kemudian disuruh makan. Karena itu Nabi melarang agak puasa wisol dengan cara dia sahur dan berbuka di waktu yang sama sehingga hanya satu kali waktu. Kenapa? Karena benar-benar bisa lemah. Nah, nanti akan merusak istilahnya kekuatan fisiknya sehingga kemaslahatan agama nggak bisa dicapai itu. Makanya itu kita perlu bisa membedakan antara godaan hawa nafsu dengan godaan setan. Nah, setan itu disebutkan dalam Al-Qur'an yuwaswisu fi sudurinas, kemudian minal jinnati wan nas. Makanya kalau ada orang buruk banget dan tetap kriminal di bulan Ramadan, bisa jadi dia menjadi setan itu sendiri karena sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau sudah orang terbiasa mendengar godaan setan terus menerus sehingga setannya nyantai. Saya nggak usah goda, capek hari ini. Dia udah jalan sendiri sekarang. Udah terbiasa, udah autopilot menjadi setan itu sendiri. Nah, kalau hawa nafsu itu kaitannya harus berjuang terus-menerus. Makanya ada sebuah makalah yang mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum kamu mati. Maksudnya berkali-kali mematikan hawa nafsu itu agar dia dimatikan, dilemahkan, kemudian dikuatkan lagi, dilemahkan. Nanti akan pada suatu ketika nanti akan bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Seperti orang latihan saja, mengendalikan spiritual, mengendalikan hawa nafsu itu kaitannya dengan latihan. Maka disunahkan puasa itu latihan sebenarnya, pengendalian diri hawa nafsu agar tidak setiap yang kita inginkan kita ambil. Ketika kita puasa haus, kita ingin minum, tapi jangan dulu. Kita ingin lapar, kita ingin makan, tapi jangan dulu, dilatih agar dikendalikan. Minimal kita seperti punya anjing piaraan atau hewan piaraan yang bisa kita kendalikan. Dengan cara puasa kita bisa kendalikan. Jadi dia mengikuti perintah kita, bukan kita mengikuti perintah dia. Makanya itu adalah pelajaran luar biasa. Kalau ini bisa dipahami dan ini bisa dilatih benar-benar, maka itu luar biasa. Di antara salah satu triknya para ulama untuk menghilangkan atau mengatur hawa nafsu itu adalah mukhalafatun nafsi. Kita menentang apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu berkali-kali dihidupkan. Seperti itu. Ada sebagian ulama yang saya dengar, ulama Indonesia, saya tidak perlu menyebut namanya, populer sekali sebenarnya. Itu 25 tahun tidak pernah makan tempe. Bukan karena nggak suka, justru karena ketika suka itu, karena suka pengen makan tempe, maka beliau tidak mau makan tempe. Tapi ketika sudah 25 tahun beliau diundang, maka akhirnya makan tempe. Kenapa? Karena ketika diundang itu ada ayam. Hawa nafsunya ingin makan ayam. Karena sudah nggak ada rasa untuk makan tempe. Ya udah, akhirnya makan tempe. Akhirnya menjaga makan ayam. Nah, itu cara ngelatihnya dengan cara tidak menuruti sedikit demi sedikit. Ini berat, memang berat.
sangat berat, termasuk saya pribadi atau semua orang menghadapi seperti itu. Maka tapi kalau kita bisa minimal paham karakternya, akan bisa sedikit mengerem sedikit demi sedikit, sehingga kita bisa membedakan mana yang setan, mana yang nafsu, nanti akan mendapatkan pengetahuan yang penting sehingga kita bisa mengendalikan menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih baik dan lebih bermanfaat nantinya di luar Ramadan. Saya pikir demikian yang bisa diterangkan kaitannya dengan itu. Semoga ini bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya Ustaz, Ya, eh, apakah benar orang yang over capacity, sebutlah seperti saya nih, yang gemuk, seperti itu, mudah terhasut nafsu, Ustaz? apa yang orang apa? Over capacity, orang over, yang gemuk lah, orang-orang gemuk ya. Oh gitu. Ya saya juga gemuk sama aja. Ya kan semua nggak masalah, semua orang punya punya masalah pribadi. Setiap orang punya masalah pribadinya masing-masing. Bisa jadi gemuk itu karena hawa nafsu juga kan, hawa nafsu kaitannya dengan makan minum kan hawa nafsu juga kan. Hawa nafsu nggak semuanya buruk, tapi nggak semuanya baik. Ya intinya seperti itu. Jadi kita misalnya lihat ada orang yang bisa diet dia luar biasa. Dia menjaga pola makanan dulu hasilnya gemuk, kemudian dia benar-benar atletis. Itu hawa nafsu kaitan makan dan pengendalian konsistensinya untuk latihan fisiknya. Berarti dia bagus mengatur hawa nafsunya di bidang ini. Karena hawa nafsu itu banyak sekali. Keinginan-keinginan nggak terbatas. Ya. Jadi ya kita gemuk ya karena nggak bisa ngatur hawa nafsu kaitannya dengan hawa nafsu makan dan sebagainya. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Tapi nggak semuanya ya. Faktanya itu nggak semuanya. Banyak riwayat, ya, tapi ini mungkin sebagian orang mungkin tersinggung. Banyak riwayat sahabat Nabi itu gendut. Banyak. Di antara gelarnya Sayyidina Ali itu Al-Abtun kalau nggak salah. Karena Sayyidina Ali itu karamallahu wajah itu buncit perutnya. Ya saya nggak melegalisir orang buncit loh ya. Karena Rasul itu nggak buncit, perutnya atletis. Rasul itu di dalam riwayat itu perutnya atletis. Karena Rasul itu memang sempurna, nggak ada yang nggak indah di kalangan Rasul. Tapi para sahabat kebanyakan buncit. Bukan karena itu, bukan karena itu. Karena kan orang kalau dalam penelitian kan gemukan bukan karena murni karena makan kan. Bukan karena makan, kadang banyak pikiran dan sebagainya, banyak tugas dan sebagainya. Tidak selain itu. Tapi kalau saya pribadi mungkin karena banyak makan. Tapi bukan persoalan seperti itu. Tapi menariknya, di dalam kitab Ihya itu disebutkan oleh Imam Ghazali begini. Bid'ah yang pertama muncul di kalangan umat Islam itu apa? Disebutkan di Ihya Ulumuddin. Bid'ah pertama. Apa itu? Kenyang. Saya tahu ilmunya, tapi belum bisa mengamalkan. Kenyang itu bid'ah pertama yang muncul di komunitas muslim. Padahal dulu zamannya Nabi, zamannya para sahabat. Itu nggak ada, orang kenyang itu nggak ada. Karena itu, ada suatu momen ketika itu Nabi memberikan istilahnya mengirim surat kepada perwakilan-perwakilan orang-orang untuk didakwahi. Kemudian sebagian ada yang menjawabnya dengan baik dengan memberikan hadiah. Ada yang dikasih hadiah ini, hadiah itu. Kemudian ada satu momen Nabi itu dikasih hadiah diantaranya dokter, diantaranya tim dokter kerajaan dari sana dihadiahkan. Kemudian juga diberi budak perempuan dan sebagainya. Ya, maksudnya itu untuk diislamkan kan. Nabi suka gitu supaya ada bangsa lain masuk Islam, diantaranya Maria Al-Qibtiyah. Itu kan diislamkan oleh Rasul karena dari bangsa Mesir. Tapi Rasul mengatakan, jadi Rasul itu menolak dokter. Kita nggak butuh dokter. Beliau mengatakan apa? Nahnu qaumun lam nakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kita itu kaum, yaitu umat Islam, bukan hanya Nabi, yaitu udah kebiasaan para sahabat itu terdidik oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak akan makan sebelum lapar, tapi ketika makan kita nggak akan kenyang. Ternyata efeknya 90% seluruh penyakit itu dari makanan. Ma mala ibnu Adam wi'an syarron min batni. Tidak ada orang manusia mengisi wadah yang paling buruk dibandingkan perutnya. Itu kan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu ketika mulai agak jauh dari cahaya kenabian karena generasi itu, maka mulai muncul kenyang. Di antara cirinya orang kafir dengan orang mukmin kan beda. Orang kafir itu makan pada 7 ususnya, gambarannya seperti itu. Sedangkan mukmin itu makan pada 1 ususnya. Itu gambaran bahwasanya orang
orang kafir itu makannya lebih banyak dibandingkan orang mukmin kebanyakan. Karena salah satu penguat hawa nafsu memang makan. Ya ini teorinya seperti itu. Kita berusaha untuk seperti itu. Makanya puasa itu penting di dalam agama, kaitannya kita bisa mengendalikan. Apalagi sekarang itu banyak penelitian ternyata efek dari puasa itu luar biasa buat kesehatan. Banyak muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh yang sulit dicari obatnya itu karena orang tidak terbiasa berpuasa. Ada beberapa penyakit yang berat yang justru muncul yang bisa disembuhkan dengan berpuasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Jadi dengan mengosongkan perut dalam jangka waktu tertentu agak panjang, itu ternyata ada sesuatu di dalam perut yang bisa menggerogoti atau istilahnya itu membakar, menghilangkan sel-sel penyakit kanker dan sebagainya secara otomatis karena tubuh itu tumbuh dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Nah itu luar biasa mukjizatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya efeknya itu di dua dimensi sekaligus. Efek fisik yaitu kita lebih sehat, kemudian efeknya secara rohani karena kita lebih bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena godaan manusia kan intinya kan dua kan, perut dan di bawah perut kan. Nah yang di bawah perut ini munculnya karena perutnya terisi dengan barang haram, dengan terlalu banyak perut, makan dan sebagainya. Itu makanya puasa disunahkan seperti itu. Kalau bisa digambarkan, perang di dunia, perebutan kekuasaan, perebutan jabatan, perebutan apapun, kekacauan di seluruh dunia, itu efeknya dari dua saja. Dari perut atau di bawah perut. Itu saja sebenarnya. Perebutan perebutan minyak misalnya, peperangan di daerah Irak, di manapun, itu kan berebut minyak. Minyak untuknya apa sih? Supaya dia energi, supaya dia kaya. Kaya untuknya apa sih? Supaya apa? Supaya dia bisa makan, supaya dia bisa jabatan, punya kekuasaan, bisa menundukkan orang. Menundukkan itu intinya energi. Baik itu energi yang bisa dipakai atau energi di dalam tubuh. Ya, itu rahasia sebenarnya. Itu dikatakan oleh para ulama sufi yang itu. Makanya isyaratnya ketika di dalam Quran, ketika Nabi Adam itu dilarang untuk makan buah khuldi, kemudian dibentuk Nabi Adam ditakdirkan makan buah khuldi, kemudian keluar dari surga. Meskipun itu surga di dunia, bukan surga di akhirat. Beda lagi ceritanya itu. Itu isyarat bahwasanya hal yang bisa menyebabkan orang keluar dari hadra al-ilahiyah itu awalnya makan. Oh enggak? Awalnya makan. Kalau nggak diatur pola makannya itu seperti itu. Mereka seperti itu. Banyak makalahnya para sufi, kita tidak mendapatkan ilmu seperti ini kecuali dengan banyak banyak diam dan banyak lapar. Qillatul qillatul ta'am, wakilatul kalam, wakilatul anam. Mengurangi makanan, mengurangi bicara, dan berkholwat. Berkholwat. Itu kan intinya ajaran-ajaran para sufi yang sebenarnya kalau diterapkan itu sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Semoga kita bisa menerapkan itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Bila tujuan seseorang itu mengejar kesehatan, Ustaz, kemudian menafikan makan dan minum sampai sakit, apakah berbuah pahala atau sebaliknya, Ustaz? Oh, tidak makan dan tidak minum sampai dia Iya, sakit. ya, karena mengejar 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 apa kesehatan namanya? gitu. Mengejar ya anjuran bahwa tadi kilatul apa? Kilatul akal itu. Oh ya. Jadi begini, ada sebuah kaidah dan itu bisa diterapkan dimanapun. Idza tajawaza syai'u idza jawaza syai'u an haddihi, idza tajawaza syai'u an diddihi inqalaba ila diddihi. Jika satu hal itu melewati batas, itu akan berbalik ke arah sebaliknya. Sesuatu hal yang kita ingin sehat, tapi dengan cara yang berlebihan, nanti akan efeknya malah sakit. Itu kaidah di dalam usul fikih dan di dalam fikih juga, kaidah fikih sekaligus kaidah usul fikih juga, yang mana bisa diterapkan di banyak hal. Kita terlalu berlebihan itu pasti efeknya akan kembali. Makanya Nabi itu melarang ar-rohbaniyah. Rohbaniyah itu gini, rohbaniyah zaman dulu itu karena kekuatan imannya para sahabat itu benar-benar ingin mendekat kepada Allah, kemudian ingin meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pengennya mereka semalam suntuk itu nggak tidur sama sekali. Itu banyak, hadisnya banyak. Kemudian sepanjang hari nggak makan, semuanya pengen puasa dahar terus menerus, nggak tidur nggak tuh. Terus dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kamu nggak bisa niru saya. Kenapa? Karena saya ini langsung diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu mujizatnya. Ini yang jarang dibahas oleh para orang-orang yang dai-dai itu. Ya, jarang dibahas. Rasul itu tidak lemah karena nggak makan. Itu kelebihannya Rasul, disebutkan oleh para ulama. Kalau kita nggak makan, itu Rasul, kalau kita nggak makan, itu kita merasa lemah. Tapi Rasul nggak makan dan nggak minum, nggak merasa lemah. Nah, terus buat apa Rasul makan? Enggak. Rasul itu diberi rasa lapar, diberi rasa haus tanpa diberi rasa lemah. Karena di antara mujizatnya Rasul, dan itu salah satu sifat maksumnya Rasul, Rasul menyampaikan dakwah itu dalam kesempurnaan fisiknya, walaupun tidak makan. Makanya Rasul mengatakan, yut'imuni rabbi wayaskin. Kalian tidak, laisa hayatikum kayati. Keadaan kalian, fisik kalian nggak seperti fisik saya. Saya itu langsung diberi makan oleh Allah dan juga diberi minum tanpa makanan dan minuman duniawi. Artinya kelemahan. Rasul itu fisiknya nggak bisa lemah tanpa makan dan tanpa minum. Ya, nah, kenapa Rasul makan dan minum? Itu diberikan rasa lapar dan rasa haus oleh Allah Subhanahu wa taala agar dicontoh. Karena dulu itu para sahabat itu berlomba-lomba untuk mengikuti Rasul. Rasul jarang banget makan. Berhari-hari di rumahnya Rasul itu jarang ada api untuk masak. Itu jarang banget. Itu sering sekali. Makanya dilarang, kamu jangan memperberat seperti itu. Tugas kamu nggak seperti tugas saya. Saya itu memiliki keadaannya berbeda dibandingkan kamu. Maka kalau kalau kamu puasa ya udah puasa kemudian berbuka. Maka beliau mengatakan kalau pengen puasa terus menerus yang paling afdol itu bukan puasa terus menerus, tapi justru puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kemudian kalau ya, apa sholat qiyamul lail yang bagus itu ya tidur kemudian bangun nanti tidur lagi nanti bangun lagi seperti itu yang bagus, bukan sepanjang malam gitu. Meskipun ada sebagian sahabat yang kuat, ada sebagian sahabat dan cukup banyak sahabat yang puasa dahar itu cukup banyak karena Rasul tahu kalau ini orangnya kuat. Ada tahu oh Rasul oh ini orangnya nggak terlalu kuat maka melarang. Jadi hukumnya itu tergantung kondisi masing-masing. Jadi itu anjuran di dalam Islam yang bisa diterapkan di banyak orang tergantung kondisi, tapi tidak bisa disamakan seluruhnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul itu memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh umatnya secara umum. Artinya mengejar kesehatan biar lebih sehat, tadi apa namanya tidak makan, tidak minum agar tadi seperti itu anjuran kilatul akal. Itu malah berbalik sebaliknya sebagai kita manusia biasa Ustaz ya. Ya, harus istilahnya kadarnya kan ditentukan kan kalau ada program diet kan juga ada aturannya. Bukan kami kan sama nggak minum kan diet itu. Dia itu ada aturannya. Maksudnya jamnya itu jangan makan di setiap jam, tapi difokuskan di jam-jam tertentu nanti akan bisa sehingga difokuskan pencernaannya di daerah situ. Deddy Corbuzier pernah kok kayak pernah ngomong di YouTube itu cara diet yang bagus itu bukan nggak makan, tetap makan walaupun dalam jumlah besar, tapi dilokalisir makannya. Misalnya makannya itu hanya boleh makan sampai sebelum jam 12 siang. Nanti setelah itu nanti nggak makan jam 12 sampai pokoknya boleh makan berapapun jumlahnya mulai pagi jam 12. Awalnya 2 waktu, kemudian jadi 1 waktu. Dilokalisir, dilokalisir seperti puasa. Nah, ketika itu kalau udah dilokalisir, ketika dalam waktu kita makan, makan banyak pun nggak akan berpengaruh. Karena tubuh sudah menyesuaikan, bukan seberapa banyak protein atau karbohidrat yang masuk ke tubuh, tapi bagaimana cara mengatur agar protein dan karbohidrat itu bisa diserap dengan baik dengan waktu-waktu yang kita tentukan. Itu ada program diet itu seperti itu ada. Setahu saya, meskipun saya pribadi juga belum bisa ngamalin. Ustaz, ada Ya, keterangan nggak Ustaz? Rasul itu pada masa beliau masih hidup pernah menyantap sebuah sajian sehingga beliau itu sampai kekenyangan. Artinya beliau sangat menikmati gitu seperti itu. Sangat menikmati sajian tersebut sehingga lupa beliau untuk menakar porsi makanan yang biasanya beliau makan. Pernah nggak ada sebuah keterangan? nggak ada satupun. Dan yang menariknya, Rasul itu punya mujizat yang disebutkan di dalam banyak hadis. Rasul itu tidak pernah sendawa. Ada sebuah syair yang syair tarik
tarekat Naksabandiyah itu lam yahtalim qattu, nggak pernah ihtilam, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa matasa aba aslan fi madaz zamani. Rasul tidak pernah sendawa. Jadi sepanjang hidupnya nggak pernah ada riwayat Rasul itu sendawa. Sendawa itu muncul karena kekenyangan kan. Makanya Rasul mengatakan sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafasnya di dalam perut itu. Jadi nggak pernah. Rasul nggak pernah kenyang. Nggak pernah makan sampai kenyang. Lah, orang nggak kenyang itu salah satu ciri ahli surga loh. Karena nanti ketika kita di surga, itu makan seberapa pun nggak akan kenyang. Makanya kalau pengen merasakan, jadi kan yang mirip itu biasanya nanti akan masuk juga. Supaya nanti kita bisa menjadi ahli surga di antaranya itu kita nggak kenyang. Karena nanti ciri orang di ahli surga itu nggak bisa kenyang. Karena kenyang itu sebenarnya siksaan loh. Orang kalau sudah kenyang kan nggak bisa makan lagi. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang makan terus menerus tapi nggak kenyang? Wah itu luar biasa, itu ahli surga. Makanya latihannya sejak sekarang, jangan kenyang. Ini teori ya, saya juga pribadi sering mungkin selalu makan kenyang, dan itu sebenarnya nggak baik. Makanya nggak bisa ditiru. Ilmunya tahu, tapi prakteknya nggak bisa. Ini biasanya ibu atau remaja putri Ustaz yang seperti itu. Jadi makan nasinya Ya itu kan, sedikit, tapi jajannya yang banyak. Ustaz. iya itu kan hobinya orang masing-masing. Hobinya orang Iya. masing-masing. Tapi itu menarik tuh. Andai kata penghematan makanan itu dilakukan, misalnya ada orang makan tapi nyisa, itu kan luar biasa. Mubazir itu termasuk temannya setan kan. Iya. Coba dilihat di catatan statistik dunia itu ada bagaimana wasting itu kalau dirupakan makanan itu bisa menyelamatkan banyak orang kelaparan di banyak negara. Itu luar biasa. Orang kekenyangan benar-benar menurut hawa nafsu itu kan sampai sekira dia itu ngambil makanan banyak sehingga sebagian nggak dihabiskan. Ya kan? Intinya seperti itu kan. Ingin mengejar supaya kenyang. Padahal secara penelitian katanya kenyang itu otak itu baru bisa membaca perut kita kenyang itu 15 menit kalau nggak salah. Makanya dianjurkan agar makan itu nggak cepat-cepat. Meskipun saya juga makannya cepat. Kenapa? Agar itu antara perut itu kan dia mengirimkan sinyal itu jaraknya 15 tahun. Makanya coba diteliti. Kalau misalnya kita makan, baru sedikit masih lapar kan. Kemudian dijeda. Jeda 10 menit aja. Langsung merasa kenyang kan? Udah nggak nikmat lagi. Makanya orang yang bikin punya YouTube itu mukbang itu selalu makannya cepat. Kenapa? Karena supaya nggak kerasa kenyang. Kalau udah dijeda, jeda 10 menit, itu nanti akan kerasa kenyang. Karena otak itu baru bisa membaca, mendeteksi perut kita kenyang atau tidak, itu setelah 15 menit. Makanya dengan makan pelan, itu ternyata sebenarnya kebutuhannya hanya 50 nih. Tapi dia sampai berlebihan sampai 75 sampai 80. Karena offset sudah diberitahu oleh otak bahwasanya dia kenyang tapi terlambat ngasih tahunya seperti itu. Karena itu karakternya seperti itu. Ya. Masya Allah. Ini kasus makan aja sampai kajiannya kemana-mana. Mantap, Ustaz. Dari makan aja, Ustaz. Iya, dari makan. Itu Reminder sih dokternya buat, para ulama buat sufi saya itu pribadi. makan itu. Isyaratnya Nabi Adam keluar dari surga itu karena makan kan. Berarti yang menyebabkan maksiat. Bahkan kesimpulannya Imam Abdul Wahab Sa'roni di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubro. Sebenarnya kemaksiatan di dunia ini nggak mungkin ada kalau nggak makan. Jadi kemaksiatan itu muncul karena makan, saudara. Itu isyaratnya sejak dari awal. Makan itu penyebab segala hal. Makanya semakin sedikit makan, semakin bisa mengontrol pola makan, itu potensi untuk berbuat buruk itu mengecil sekali, sangat mengecil. Luar biasa. Ustaz, monggo diambil kesimpulan, Ustaz. Nah, menunjukkan pukul 6, Ustaz. Baik. Terima kasih. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam momen-momen terakhir di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu sekaligus mengendalikan godaan setan. Kita perlu untuk bisa membedakan mana godaan setan sehingga nanti akan bisa mengatasinya dan mana godaan hawa nafsu. Di bulan Ramadan Allah menjanjikan semua setan dibelenggu. Sehingga apa? Sehingga salah satu godaan yang dihadapi oleh manusia berkurang.
dan itu bantuan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian disisahkan satu oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terbiasa untuk berlatih. Berlatih apa? Berlatih mengendalikan hawa nafsu. Dengan cara apa? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita puasa agar kita mulai tahu diberikan tips bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu dengan cara kita berpuasa. Karena dengan cara berpuasa kita melemahkan fisik kita, mengurangi jatah makanan kita, sehingga dari situ akan sedikit melemah hawa nafsunya, tapi jangan dimatikan. Ketika melemah nanti akan ketika berbuka kita menguatkan sedikit, nanti otomatis nanti akan mulai terkendali terkendali terkendali. Cara melawan hawa nafsu adalah dengan cara kita tidak terlalu cepat menuruti keinginan. Jadi dikendalikan dulu, ditahan dulu, ditahan dulu, ditahan dulu. Kemudian baru dituruti. Tapi hawa nafsu tidak semuanya melulu hal yang buruk. Jadi kalau tidak ada hawa nafsu sama sekali, orang tidak ada yang menikah, tidak ada yang makan dan minum, dan itu bertentangan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keturunan. Sehingga kelakuannya orang-orang Hindu yang tidak makan barang-barang bernyawa itu kan membuat mereka keturunannya nggak banyak gara-gara itu. Gara-gara itu. Itu termasuk melawan sunnatullah. Karena itu tetap bukan dimatikan hawa nafsu, tapi dia dikendalikan sehingga sesuai dengan ketentuan Allah dan kita bisa mengatur karena kita bisa menundukkan hawa nafsu seperti hewan piaraan kita. Dia mengikuti perintah kita, bukan kita yang nurut dengan perintah dia. Dengan godaan setan, dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan menjadi mukmin yang baik, mukmin yang menjadi sempurna, jiwanya bisa lebih tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya berharap itu pelajaran yang penting yang bisa diambil ketika bulan Ramadan ini agar bisa dimanfaatkan ilmu pengetahuan ini nanti di luar bulan Ramadan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kajian luar biasa pagi ini, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, semoga kita bisa menarik hikmah dari keseluruhan materi yang telah disampaikan ya. Dari makan, pengaturan pola makan juga pembahasannya sampai kemana-mana luar biasa. Baik, insya Allah di akhir Ramadan ini tersisa beberapa kajian lagi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita masih istiqomah bersama-sama mengkaji dan menimba ilmu di sisa hari Ramadan ini. Saya selaku host menyampaikan permintaan maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.